Oke, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kelas kita mulai, panganjali dulu ya. Om Swastiastu. Om Awigana-mastu Namasidam, Sidirastu, Tadastu Ya Nama Swaha. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Minggu lalu sama yang minggu-minggu sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang moksa. Jadi hari ini kita review ya atau mengulang kembali karena minggu depan Miseka mau kuis. Ya, kita kuis minggu depan ya. Jangan kuis dulu, Miss. Ini kayak latihan soal aja loh, Nak. Jangan terlalu dianggap apa ya? Beban. Jangan dijadiin beban. Nah, dah nih, kita review sekarang moksa, jalan menuju moksa. Banyak jalan dapat dilalui oleh seseorang untuk mewujudkan hidup yang baik dalam hidup ini. Dalam agama Hindu, kita mengenal dengan adanya Pancasrada. Kalau nggak salah pelajaran kelas 5, kalau nggak salah ya. Pancasrada itu adalah 5 keyakinan atau 5 kepercayaan dasar umat Hindu. Yang pertama, ini nggak boleh diacak. Brahman, Atman, Karman atau Karmapala, Punarbawa atau Samsara, yang terakhir adalah Moksa. Brahman percaya terhadap adanya Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Atman percaya terhadap adanya Atman yang menghidupi setiap makhluk hidup. Karman atau Karmapala percaya terhadap adanya Karmapala atau hasil dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Terus Punarbawa atau Samsara percaya terhadap adanya kelahiran berulang-ulang. Kelima, Samsara, yang kelima Moksa, tujuan akhir umat Hindu. Jadi bersatunya Brahman dengan Atman. Kalau misalnya kita belum mencapai moksa, itu kita mengalami reinkarnasi lagi, atau samsara atau punarbawa itu. Tapi ketika Atman kita sudah mencapai Brahman atau bersatu lagi dengan Brahman, itu kita sudah mencapai moksa. Di pelajaran sebelumnya juga sudah sempat Miseka sebutkan, Miss, berarti itu moksanya setelah kita meninggal dong, Miss. Moksa setelah hidup bisa nggak dicapai? Bisa dicapai. Dengan cara apa? Mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara beryoga, seperti itu. Pokoknya kehidupan yang bahagia yang bisa, ya, kehidupan bahagia dalam bidang rohani yang mereka maksud ya. Kepuasan rohani lah, bukan kepuasan duniawi untuk mencapai moksa. Misalnya, ketika kebahagiaan kalian beli tas mahal, sepatu mahal, baju mahal, itu bukan moksa. Tapi moksa yang kita maksud di sini adalah ketika kita merasakan ketenangan batin. Itu ketenangan rohani kita. Rohani kita tenang, udah nggak memikirkan hal-hal yang kira-kira besok mau beli tas yang mahal, besok mau beli baju yang mahal, besok mau makan yang enak. Bukan kebahagiaan yang seperti itu, tapi kepuasan rohani kita sudah terpuaskan. Itu baru moksa yang kita dapatkan ketika kita masih hidup di dunia ini, disebut dengan jiwa mukti. Nah, kepercayaan terhadap moksa yang menjadi tujuan atau puncak dasar agama Hindu. Nah, agama Hindu merumuskan tujuan hidup yang disebut dengan catur purusa arta, pelajaran SD juga. Dharma, arta, kama, moksa. Itu dia. Ya, moksa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata muj yang artinya membebaskan atau melepaskan. Dalam pemahaman istilahnya, kata moksa dapat disamakan dengan nirwana, di surga ya, atau nisreyasa atau keparamartam, yang merupakan Brahman yang sangat gaib dan berada di luar pikiran manusia, sehingga moksa dapat disamakan dengan nirguna Brahman. Bahasa manusia, benar, bahasa manusia tidak dapat menjelaskan
bagaimana sesungguhnya alam moksa itu. Alam moksa itu seperti apa, Miss? Apakah dia indah, Miss? Banyak bunga-bunga, Miss? Atau misalnya di sana ada titik ugal-agil atau enggak, Miss? Terus di sana kira-kira ada apa aja, Miss? Enggak, bahasa manusia nggak ada yang bisa menggambarkan bagaimana alam moksa itu, gitu. Karena moksa itu hanya dapat dirasakan oleh orang yang dapat mencapainya. Nah, moksa dapat dicapai oleh semua manusia, baik semasa hidup, yang bisa saya jelasin tadi, maupun setelah meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia, roh kita bersatu atau atman kita bersatu dengan Brahman, itu namanya moksa, yang dicapai setelah meninggal dunia. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada disebutkan beberapa tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan atma yang dihubungkan dengan Brahman, bagian-bagiannya. Yang pertama adalah jiwan mukti. Adalah tingkatan moksa atau kebahagiaan atau kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya atau pengaruh duniawi. Keadaan atman seperti ini disamakan dengan samipya atau sarupya. Yang kedua adalah videha mukti. Tingkatan yang dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggalkan badan wadahnya atau jasadnya. Badan wadah itu badan kasar nih yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Tetapi roh yang bersangkutan masih terkena pengaruh maya yang tipis. Itu disejajarkan dengan salokya. Yang ketiga adalah purnamukti, tingkat kebebasan yang paling sempurna, yaitu menyatunya atman dengan Brahman. Ini moksa yang paling sempurna berarti dia. Kalau purnamukti ini disamakan dengan sayujya. Nah, berdasarkan keadaan tubuh atau lahiriah manusia, tingkatan atman itu juga ada bagian-bagiannya. Moksa, adimoksa, parama moksa. Nah, terus moksa itu dibedakan jadi 4 jenis kan. Kalau tadi ada yang disebutkan bagian-bagian moksa itu 3, tapi dia ada penjelasannya dengan samipya, sarupya, videha mukti, terus salokya, yang gitu-gitu tuh. Ini dia penjelasannya, 4 jenisnya itu. Nah, kalau misalnya tadi kayak jiwan mukti itu dia kebebasannya disetarakan dengan samipya atau sarupya, yang gitu-gitu tuh. Ini dia. Kalau samipya, suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya. Misalnya, contohnya itu yaitu yogi sama para maharsi. Kenapa dia bisa mencapai kebebasan ketika mereka hidup? Karena mereka sudah melepaskan keterikatannya terhadap duniawi. Jadi mereka udah nggak pengen punya barang branded, nggak pengen lagi makan makanan yang enak, daging yang banyak. Jadi mereka hidup tuh memang mencari kepuasan rohaninya, gitu. Jadi beliau bisa mendengar wahyu Tuhan, ya gitu-gitu. Dalam keadaan demikian, Atman berada sangat dekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita sudah merasa tenang, melepaskan diri dari keterikatan terhadap duniawi, jadi Atman itu sudah dekat dengan Tuhan, maksudnya. Nah, setelah misalnya selesai beryoga atau semedi, kembali menjadi orang biasa lagi, di mana emosi, pikirannya, dan organ jasmaninya aktif kembali. Gitu. Nah, kalau sarupya, kalau tadi samipya itu misalnya contohnya adalah yogi, kalau sarupya inilah kebebasan yang didapat oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukannya Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama, Buddha, dan Sri Krishna. Walaupun Atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun dia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini contohnya Sri Rama, yang sarupya, Buddha, dan Sri Krishna. Karena ini sebenarnya adalah Sang Yang Widi yang mengambil wujud sebagai manusia, awatara itu.
Ya, Awatara ada di pelajaran SD. Ya, Nak ya. Mereka setara dengan Sarupya. Atman sudah mengambil wujud sebagai manusia, namun tidak terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena dia perwujudan dari Sang Yang Widiwasa yang mengambil wujud sebagai manusia turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari adharma. Yang ketiga adalah Salokya, suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada pada posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu dikatakan Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Yang keempat adalah Sayujya, tingkat kebebasan tertinggi di mana Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman. Brahman, Atman, Aikyam. Kan ada sloka yang kayak gitu, artinya Atman dan Brahman itu sesungguhnya satu atau tunggal. Ingat ya nama slokanya, Brahman, Atman, Aikyam. Waktunya ya.